Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya di channel Hans Barber, channel yang membahas seputar tutorial dan cara-cara mencukur rambut untuk pemula teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang baru menemukan video ini atau yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya teman-teman, agar channel ini berkembang untuk kedepannya. Dan jangan lupa pula untuk mengaktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi untuk video terbarunya dari kita teman-teman. Nah, kita langsung saja gaskan ke videonya. Video kali ini kita akan mencukur rambut anak kecil teman-teman. Nggak kecil-kecil banget memang, tapi dia pengen rambutnya itu di basket seperti itu teman-teman. Basket atau ball fade. Menurut saya ini basket teman-teman, karena bagian atasnya itu tidak terlalu habis banget. Oleh karena itu, bagaimana cara mengeksekusinya dengan rambut yang keras dan agak sedikit ikal-ikal ini teman-teman. Di awal kita sudah menggunakan guard nomor 2 teman-teman. Kita tinggikan saja dengan tuas close seperti biasa. Untuk pola awal menggunakan guard nomor 2. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita buat guard lainnya menggunakan clipper saja tanpa guard. Dengan tuasnya itu kita close langsung teman-teman. Kita atur ketinggian tingkat gradasinya. Ini saya memotong agak tinggi dari biasanya teman-teman, karena memang rambut di bagian sampingnya tuh atau tekstur kepalanya tuh agak tinggi teman-teman. Jadi kalau kita buat setengahnya itu nanti kita akan kesusahan dalam pembuatan gradasinya teman-teman. Oleh karena itu kita buat agak tinggi sehingga nanti akan memudahkan kita dan tidak meninggalkan nilai gradasinya teman-teman. Untuk langkah selanjutnya yaitu di bagian bawah kita haluskan banget menggunakan trimmer teman-teman. Kalaupun kalian belum puas menggunakan trimmer, kalian boleh sekali menggunakan shaver teman-teman. Di sini saya hanya menggunakan trimmer saja karena menurut saya memang sudah worth it menggunakan trimmer teman-teman, sehingga dia tidak terlalu habis di bagian bawahnya dan tidak terlalu gundul teman-teman. Nanti dia kaget kalau terlalu habis, karena ini kan masih anak kecil, jadi dia tidak tahu mana sih model yang bagus menurutnya. Yaitu kalau nanti terlalu tipis atau terlalu habis, dia nanti protes juga kenapa gundul banget, seperti itu teman-teman. Jadi di bagian bawah kita habiskan menggunakan trimmer saja. Untuk tekstur rambutnya ini tebal banget teman-teman. Dengan anak kecil seperti ini menurut saya memang tebal banget dan agak sedikit kaku memang teman-teman. Jadi memang harus pembuatan gradasinya nanti ekstra hati-hati teman-teman. Kalau tidak hati-hati nanti warnanya itu nggak akan sama teman-teman. Dan untuk langkah selanjutnya setelah kita haluskan di bagian bawah yaitu kita menggunakan guard nomor 1 teman-teman. Dengan tuasnya itu kita open terlebih dahulu. Jadi kita open terlebih dahulu teman-teman. Kita potong bagian bawah sedikit dari guard nomor 2 tadi teman-teman, sehingga nanti hasilnya itu berurutan teman-teman. Jadi kita potong bagian bawah sedikit dari guard nomor 2. Cara pengambilannya maju saja teman-teman. Tidak menggunakan teknik square pun tidak apa-apa, maju seperti itu teman-teman. Saya menggunakan teknik maju. Kita buat keliling, kita samakan dulu warnanya teman-teman dengan guard 1 open ini. Kalau belum sama kita belum geser teman-teman. Jadi kita samakan dulu warnanya sehingga nanti akan memudahkan kita memotong bagian bawahnya lagi teman-teman. Untuk clipper saya ini memakai clipper Wimax teman-teman, tipenya itu NG222 teman-teman. Menurut saya clipper ini RPM-nya tinggi teman-teman, sekitar 7.500. Jadi worth it untuk dipakai membuat fade atau membuat taper, itu worth it teman-teman. Ini clippernya memang agak berat karena agak berat dari biasanya, seperti kita memegang wall senior seperti itu teman-teman. Untuk langkah selanjutnya kita masih memakai guard nomor 1 teman-teman. Dengan tuasnya itu perhatikan tuasnya sudah kita ganti ke close teman-teman. Jadi kita potong bagian bawah sedikit dari guard 1 open tadi menggunakan guard 1 close teman-teman. Jadi urutannya nomor 2 guard nomor 2 close,
guard nomor 1 open, guard nomor 1 close, dan nanti guard nomor 1 guard 0,5 teman-teman, maaf teman-teman. Ini kita memakai guard 1 close teman-teman, perhatikan. Jadi untuk tuasnya itu kalau dia maju itu namanya tuas close, kalau kita mundurkan untuk tuasnya yaitu namanya tuas open teman-teman. Jadi cara membedakannya maju close, mundur open. Jadi seperti itu teman-teman. Pokoknya kita samakan rata dulu teman-teman warnanya. Kalau belum sama kita belum pindah, kita belum mengerjakan yang lain. Karena kalau belum selesai teknik, satu teknik atau satu sesi, itu akan menyusahkan kita di sesi-sesi, di langkah-langkah yang berikutnya teman-teman. Dan untuk langkah selanjutnya ini terlihat teman-teman, saya sudah mengganti guard yaitu dengan guard 0,5 teman-teman, yang seperti saya bilang di awal. Dengan tuasnya itu langsung kita close saja teman-teman. Jadi kita potong bagian yang masih terlihat bergaris banget itu teman-teman. Intinya bagian bawah dari guard 1 close tadi teman-teman. Memang seperti itu urutannya. Kita gasak di bagian yang masih bergaris banget teman-teman. Dengan tuas kita close. Ingat teman-teman, jangan terlalu tinggi di teknik 0,5 ini, karena kalau kita pengambilan yang terlalu tinggi nanti akan menyusahkan kita atau akan nanti membuat guideline baru teman-teman. Kalau sudah membuat guideline baru, sudah membuat garis batas baru, itu sudah menyusahkan kita untuk mengerjakan ke depannya teman-teman. Karena kita ngulang dari awal lagi sehingga memakan waktu yang lumayan cukup lama teman-teman. Kalau kita meminimalisir kesalahan, kita hati-hati, insya Allah kita bisa membuat gradasi itu dengan sekali saja teman-teman, tidak berulang-ulang. Dan untuk menghilangkan garis teman-teman, terlihat saya memakai clipper saja tanpa guard. Dengan tuasnya itu kita close terlebih dahulu teman-teman. Jadi di sini saya close terlebih dahulu, saya open terlebih dahulu teman-teman. Setelah di open, kalau dia garisnya tidak hilang teman-teman, yaitu kita tinggal close saja teman-teman. Dengan syarat memang harus memakai ujung-ujung mata pisau saja teman-teman. Terlihat saya hanya memakai ujung-ujung saja teman-teman, karena bagian yang menghilangkan garis ini memang rawan sekali teman-teman, rawan terjadi pembuat guideline baru, rawan terjadi terbuat garis batas baru, sehingga nanti akan menyusahkan kita teman-teman. Oleh karena itu kenapa harus memakai ujung-ujung mata pisau, karena tujuannya memang seperti itu teman-teman, untuk meminimalisir kesalahan kita dalam menghilangkan garis batasnya teman-teman. Sini terlihat teman-teman, kalau di open itu dia tidak hilang garisnya, yaitu tinggal kita close saja teman-teman. Dengan selalu diingat syaratnya itu memang harus memakai ujung-ujung mata pisau saja teman-teman. Jadi teknik ujung-ujung mata pisau itu hanya kita gunakan di dalam menghilangkan garis saja teman-teman, dengan tujuannya agar tidak membuat guideline baru. Jadi seperti itu teman-teman. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan saya ini. Kalaupun teman-teman memang belum mengerti atau yang pengen ditanyakan, silakan ditinggalkan di kolom komentar teman-teman, saran dan komentarnya, sehingga nanti insya Allah akan saya jawab dengan sepengetahuan saya teman-teman. Dan saya insya Allah akan mencari referensi yang memang terbukti bahwasannya dia itu bisa mencukur teman-teman. Jadi seperti itu, karena memang di sini tempat kita belajar teman-teman. Nah, cara pengambilannya sedikit-sedikit saja teman-teman. Jadi kita ayun-ayunkan sedikit. Kalau di open dia tidak hilang garisnya, kita close saja. Jadi memang tuasnya itu harus kita mainkan teman-teman. Untuk teknik memainkan tuas memang kita harus berlatih-latih terus teman-teman. Karena teknik ini menurut saya tidak ada teorinya, sehingga kita memang membutuhkan feeling teman-teman. Membutuhkan feeling untuk memperkirakan mana sih yang harus kita lakukan, sehingga kita tidak membuat kesalahan seperti itu teman-teman. Untuk langkah selanjutnya kita buat line up di bagian dahi dulu teman-teman, yang melengkung itu. Dan ini kita buat menggunakan gunting penipis teman-teman, dengan tujuannya agar memudahkan atau agar memudarkan garis batas, agar memudarkan warna yang belum sama, sehingga detail gradasinya itu lebih mantap teman-teman.
Jadi caranya seperti itu. Untuk sisirnya kita menggunakan sisir yang kecil teman-teman, karena kalau sisir yang putih di awal tadi itu tidak akan kemakan atau tidak akan nyangkut dia di sisirnya teman-teman. Jadi kita gunakan sisir yang kecil, yang tipis teman-teman. Kita buat keliling teman-teman untuk mendetailkan gradasinya. Nah, jadi caranya seperti itu teman-teman. Dan untuk gunting di sini saya menggunakan gunting merek Kaso Japan teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen reviewnya, saya sudah buatkan video unboxingnya teman-teman. Nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Jadi silahkan lihat kalau teman-teman ada yang mencari gunting atau yang mencari rekomendasi gunting, bisa tonton video tersebut teman-teman. Karena saya sudah jelaskan ketajamannya, harganya berapa. Jadi seperti itu teman-teman. Nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Untuk bagian atas kita potong menggunakan clipper seperti ini teman-teman, dengan clipper dan sisir teman-teman. Jadi saya membuat pola dari tengah terlebih dahulu, terus ke depan. Setelah itu untuk samping kanan dan kiri langsung kita samakan saja teman-teman. Jadi teknik ini sama kurang lebih 11-12 sama teknik overcomb teman-teman. Kenapa tidak saya menggunakan guard? Karena saya ingin menunjukkan ke teman-teman bahwasannya untuk memotong bagian atas itu kalau dia pendek seperti ini, tidak semua harus memakai guard teman-teman. Jadi bisa kalian menggunakan teknik yang seperti ini, menggunakan sisir, dan menurut saya ini lebih cepat teman-teman, karena tinggal langsung sat. Tetapi hasilnya memang tetap sama teman-teman. Saya hanya menunjukkan teknik yang berbeda, karena tidak semua mencukur rambut bagian atas itu bisa menggunakan guard teman-teman. Dan jadi kalau misal guardnya itu kita hilang atau guardnya kemana, itu kita bisa ganti, kita bisa praktekkan teknik ini teman-teman. Jadi intinya di teknik ini kita harus samakan ratanya teman-teman menggunakan sisir teman-teman. Jadi saya seperti itu cara penggunaannya. Jadi kalau teman-teman ada yang meminta cepak dan lain-lain, boleh menggunakan teknik ini teman-teman, karena menurut saya memang lebih mudah daripada kita menggunakan guard 4 itu. Nanti bagian depannya itu kan harusnya kalau cepak agak panjang sedikit teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan teknik yang seperti ini, kalian akan memudahkan kalian menurut saya teman-teman. Itu karena saya mempraktekkan seperti itu teman-teman. Untuk bagian depan yaitu kita beri line up seperti basket itu teman-teman, seperti French crop, kita crop bagian depannya agar cukurannya itu lebih rapi teman-teman, dan ada bentuknya dari kanan dan kiri. Untuk line up-nya kita beri teman-teman, kita menggunakan razor supaya line up-nya terlihat lebih jelas teman-teman, karena di sini memang kurang terlihat. Jadi ya yang penting kita berikan line up-nya teman-teman, sehingga walaupun tidak terlalu terlihat bentuknya masih ada teman-teman. Jadi seperti itu. Dan kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya, dan ikuti terus video selanjutnya. Thank you sudah menonton.